Saya orang gunung, tidak sekolah tinggi. Dari sekian orang Papua, saya bisa kerja di kantor presiden. Itu satu kebanggaan. Negara ini kurang baik apa hari ini? Berapa juta uang pun sudah dikirimkan. Tapi perubahan di Papua kan tidak bisa terukur. Selamat siang, halo rekan-rekan semua. Kembali berjumpa dengan saya Sunardi Panjaitan di program podcast CPP Talk by Promedia. Dan hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, sangat inspiratif. Saya baca profiling beliau, sempat juga nonton beberapa video yang ditayangkan di platform YouTube dan televisi, dan salah satu anak Papua yang cukup berprestasi dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Selamat datang Kakak Maximus Tipagau di CPP Talk. Terima kasih. Apa kabar Kakak? Saya panggilnya Kakak Maximus apa Kakak Gladiator? Saudara saja ya. Saudara. Kakak boleh lah. Lebih tepatnya kakak. Baik. Saya terima kasih sudah telah mengundang saya di sini. Senang hati bisa berbagi cerita Indonesia, khususnya di tanah Papua, di Indonesia paling timur. Nama saya panggilannya adalah, panggilan di jalan adalah Maximus Gladiator. Maximus Gladiator. Asik. Luar biasa. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya ceritakan sedikit soal profiling Kakak Maximus. Jadi saya baca bukunya Kakak Maximus ini, Gladiator Papua. Itu kisahnya cukup inspiratif, sedih, penuh drama gitu ya kira-kira. Dan Kakak Maximus ini lahir tahun 1983. Betul. Di Papua Tengah dari suku Moni. Benar. Yang secara geografis itu cukup terisolasi. Benar. Di daerah Papua. Tapi sejak kecil, di usia yang masih anak-anak, sudah membuat Papua dan Freeport itu gempar. Kalau saya baca ceritanya, bahkan pernah membuat satu peristiwa kebakaran yang cukup luar biasa, yang membuat orang Freeport akhirnya mengenal siapa itu Maximus si Gladiator. Dan meskipun secara pendidikan Kakak Maximus ini mungkin tidak seperti anak-anak yang lain yang mengenyam pendidikan secara formal, tapi perjalanan Kakak Maximus ini bisa dibilang cukup inspiratif, karena akhirnya bisa bekerja di perusahaan tambang terbesar di Indonesia, di PT Freeport, di mana hampir kalau kita tanya sekarang anak-anak Indonesia itu pasti banyak yang bercita-cita ingin bekerja di Freeport. Sekarang beraktivitas di banyak kegiatan sosial, yang bahkan pernah membantu presiden di istana sebagai salah satu staf di Istana Negara. Dan terakhir, dan dalam proses pilkada sekarang, dinamika politik 2024, kita mendengar Kakak Maximus menjadi salah satu tokoh di Kabupaten Mimika yang akan meramaikan pilkada Kabupaten Mimika di Papua Tengah. Jadi itu sedikit profiling. Nanti kita akan tanyakan bagaimana perjalanan Kakak Maximus yang lebih lengkap, bagaimana suka dukanya, bagaimana ceritanya bisa masuk ke Freeport dan bisa bergabung dengan Pak Presiden Jokowi. Nanti akan kita dalami satu persatu. Dan pertanyaan pertama saya, Kakak Maximus, kenapa dipanggil Gladiator? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara-saudara pengikut Maximus Gladiator seluruh tanah air di Indonesia. Kamu yang ada di Papua, ya sahabat-sahabatku yang selalu inspirasi. Cerita hari ini adalah di ibu kota Jakarta. Kita ada di sini diundang tiba-tiba kira-kira tepatnya jam 2 di Jakarta. Saya ingin menceritakan, dan ini pertama kali di Jakarta setelah Om Andi, Kakak Andi panggil saya di Metro TV bicara dan kupas tentang buku Gladiator. Podcast ini adalah podcast yang pertama kalinya buat saya. Luar biasa. Ya, saya senang sekali. Nama saya Maximus Gladiator. Itu nama saya, ayah saya kasih nama Maximus Tipagau. Oke. Tetapi Gladiator itu berasal dari sedikit pejuang. Nah, ayah saya itu panglima perang. Mama saya dikasih karena menangkan perang. Sebuah kampung. Kampungnya adalah Bulapa, Kabupatennya Intan Jaya. Itu sebuah cerita. Nah, saya sendiri tidak bisa perang, tapi saya sejak kecil, saya adalah berjuang untuk bertahan hidup. Sehingga hari ini bersyukur saya bisa ada di sini untuk menceritakan bagaimana suksesnya saya. Untuk itu saya senang sekali. Itu arti daripada Gladiator. Ya. Sedikit-sedikit ada darah-darah perang lah ya. Jadi, tapi tidak usah mengkhawatirkan, kita kan nggak perang. Kita perang hati saja. Panglima suku jadinya. Ya, ayah saya panglima perang. Panglima perang, saya sendiri belum berhasil perang, tapi saya suka berhasil dengan kerja keras. Baik Kakak Maximus, ini mungkin bisa diceritakan dulu lah kalau melihat perjalanan Kakak Maximus ini tadi anak seorang panglima perang, tapi sejak kecil sudah yatim piatu, katanya bahkan pernah mengalami satu peristiwa di mana keluarga itu perderetan meninggal dunia. Nah, gimana ceritanya sampai akhirnya kemudian Pak Maximus bisa sampai ke Freeport itu? Oke, jadi saya sedikit menceritakan, saya berhenti dari SD kelas 4, itu SD-nya di Kampung Galugama. Pada waktu itu saya masih di SD kelas 4 itu, hari ini orang disebut Blok Wabu. Blok Wabu itu salah satu tambang eksplorasi PT Freeport Indonesia. Nah, kita hidup kalau mau cari makan, itu pasti dalihnya babi, karena kita tidak piara ayam di sana. Tidak ada sapi di sana, Pace. Sapi tidak ada, ya ada babi, ya ada kuskus, ya ada burung-burung. Ya, kita hanya hidup itu untuk mendapatkan daging itu hanya 3 ini. Nah, saya pada waktu itu malam hari cari berburu, karena kita tembak kuskus itu malam hari. Tapi pada waktu malam harinya itu sepanjang hari dari jam 7 malam sampai kira-kira jam 4 pagi itu hujan luar biasa. Nah, di sini di puncak ini Blok Wabu ini eksplorasi Freeport. Nah, Freeport eksplorasi. Nah, ini ada camp panjang. Ya di mana campnya yang orang eksplorasi itu tidur situ. Nah, tapi dia itu kan agak tinggi dia bangun. Nah, di bawah ini agak celah-celah kosong. Celah-celah kosongnya jadi saya pasang api karena dingin. Jadi tidak bermaksud untuk bakar campnya. Untuk menghangatkan badan. Iya, karena dingin kita hangatkan badan. Tapi pada waktu mereka bikin camp itu tumbahan bencing itu banyak. Jadi tanah itu udah kering, tumbahan bencingnya juga banyak. Mungkin itu pada waktu kita pasang udah tiba-tiba api saya angkat-angkat, dia tiba-tiba langsung sana lari sana, campnya terbakar, terbakar, saya lari kan. Saturna, orang semua keluar, itu Maximus. Nah, kebetulan waktu daerah eksplorasi belum waktu terbakar itu kan saya juga terkenal. Daerah itu saya terkenal. Sebelum itu sudah terkenal? Saya terkenal. Sudah buat kenakalan-kenakalan? Ya nakalannya kenal, orang udah tahu. Terus saya juga sempat untuk bikin helipad itu kan pakai kayu. Nah kita kan nggak punya uang ya, jadi masih SD kelas 4 itu saya potong kayu, dan saya jual kayu. Terus saya mau minta makan, kasih saya makan dulu. Jadi kan kita pingin makan nasi kan, kita nggak punya makanan nasi. Orang tua udah nggak ada nasi ya kita minta kan. Kadang-kadang kasih, syukur-syukur. Kalau tidak ya tidak bisa.
Yo, anak nakal Maksimus. Oh, udah langsung ke barak itu terbakar. Mereka telepon di markas besar di Bilogai. Bilogai pagi-pagi chopper turun jam 5 cari pakai senjata. Senapan. Bukan senapan, Pak. M16 langsung. Gimana ini orang nakal ini M16? Cari, akhirnya saya udah nggak boleh sekolah karena keamanan sudah pentang. Kalau pendeta kampung udah pesan anak-anak. Jadi Pak Maksimus ini jadi DPO? Iya, DPO di kampung. Ya, akhirnya saya tinggal di kampung jauh, habis itu pengungsian, habis itu saya ke Tembagapura. Oke. Itu cerita, Tembagapura terus jadi tukang kebun Tembagapura. Terus Tembagapura saya nggak bisa dapat sekolah lagi. Jadi saya jadi tukang kebun orang bule 9 tahun. Gimana ceritanya bisa jadi tukang kebun yang jadi tadi kan saya, DPO itu? Jadi kan DPO, Kakak. di kampung saya DPO. Ya udah saya ke Tembagapura. Nah Tembagapura usia yang muda, usia aktif, Berapa usia tahun sekolah. waktu itu? Kira-kira 10 tahun. 10 tahun, anak 10 tahun ya. 10 tahun saya jadi- jalan kaki kosong, otak kosong, hati kosong, Perut kosong juga. perut kosong, baju tidak ada, semuanya nggak ada apa-apanya. Pergi melewati Gunung Jayawijaya, naik turun, ya, kaki berluka-luka, ya, tahan dingin, tahan lapar, ya, sampai Tembagapura. Tembagapura diusir pula, kita ke namanya Kampung Utukini. Utukini itu di mana warga masyarakat penduduk asli tinggal di situ, Freeport tinggal di sini. Nah, tinggal di sini sekitar setahun atau begitu, susah kita masuk di kota Tembagapura, apalagi dapat pendidikannya. Pendidikan itu harus anak pegawai Freeport baru boleh dapat pendidikan. Kalau kami orang di luar nggak bisa. Akhirnya saya suka kalau masuk Freeport. Nah, awal orang hidup sudah nakal, ya kan, bekas nakal. Jadi kalau security itu kan ada pagar kan. Jadi saya bikin kartapel taruh di kepala. Nanti saya ada teman pergi lihat security, prak, Ketapel. Oh, jadi terkenal lagi security. Oh, udah nanti di pos ini kita ganggu, pergi pos sana kita ganggu. Besok lagi lanjut lagi, datang lagi ganggu sini, ganggu sana. Mereka punya kamera, mungkin sudah foto, mereka udah tulis. Maksimus. Sudah. Jadi nama saya artis lagi di Tembagapura. Nah, mereka tidak kasih saya politik lagi. Ya, alasan saya Protestan, agama Protestan. Jadi yang Protestan itu kan ada di kampung masyarakat, jadi tidak boleh masuk ke Tembagapura. Katolik itu orang masyarakat karena Katolik, gereja Katolik sana nggak ada, jadi sudah saya ikut saudara masuk ke gereja Katolik. Iya, gereja Katolik saya masuk. Dimasuk dalam gereja, orang keluar, saya pilih yang bawa mobil itu siapa, yang tidak bawa mobil siapa, yang bos ini siapa, saya pilih-pilih supaya saya kenalan. Habis kenalan saya minta kerja. Jadi ini hari Minggu gereja. Habis gereja saya pilih bos-bosnya. Saya pegang bule, minta kerjaan. Orang Jawa saya minta kerjaan. Ini masih usia kecil, masih inggusan-inggusan, mau kerja apa ini? Dia bingung. Tapi ada satu bapak namanya Titus Pulugono, sama orang bule 2 orang rekomen, ya kasih alamat, terus diajak naik mobil. Bulenya kasih alamat untuk datang di rumah dia. Kalau orang Indonesianya suruh saya naik mobilnya ke rumah, kasih makan, kasih nomor itu saya bawa ke security besoknya. Nanti kita kasih namanya kartu gardener, tukang kebun. Jadi saya diangkat sebagai resmi menjadi umur 9 tahun, 9-10 tahun itu menjadi gardener, tukang kebun. Di Tembagapura. Ya, nomor saya masih ingat, 33. Oh, luar biasa. Angka kesukaan saya 222, tapi angka nomor tukang kebun saya 33. 33. Yes. Jadi akhirnya jadi tukang kebun di rumah bos-bos Freeport. Jadi kenapa saya memilih menjadi tukang kebun? Saya belum dapat kesempatan untuk sekolah. Di sana tidak bisa dapat sekolah pada tahun itu. Nah, daripada saya tidak dapat sekolah, mau cari makan susah, apa-apa susah, saya memilih menjadi tukang kebun. Tukang kebun, saya belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, hitungan-hitungannya. Saya di Tuhan pertemukan orang-orang pintar semua. Saya belajar sopan santun, saya belajar etika, saya belajar leadership, saya belajar disiplin, saya belajar orang jujur, saya belajar untuk hidup kita bersih, saya belajar juga tabung uang. Nah, dari situlah
secara pendidikan saya nggak dapat. Tetapi saya dipertemukan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang pintar melalui tukang kebun. Menjadi saya pintar dan saya menjadi guru di tambang PT Freeport Indonesia. Dan saya juga menjadi sukses tambang, menjadi kontraktor di PT Freeport Indonesia. Dan saya juga sukses menjadi leadership dan disiplin dan moralitas dan pendidikan no formal yang saya bisa menyelesaikan sama dengan orang yang sekolah formal. Baik, Kakak Maximus, gimana prosesnya Kakak Maximus akhirnya bekerja di Freeport itu? Yang tadi kan lewat jadi tukang kebun. Tapi kan kalau masuk Freeport itu kan harus ada pendidikan formal toh. Nah, sementara Kakak Maximus kan tidak ada pendidikan formal. Nah, ini ceritanya seperti apa itu? Jadi pada waktu itu kita kan masih zaman 2000 zaman 98 lah ya. Zaman 98 kan belum digital. Ya. Belum digital sehingga di sana secara usia harus di atas 18 tahun. Ya, itu secara Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi karena di sana itu melihat kerajinan, pergaulan dalam, dan seterusnya, sehingga saya direkomendasikan 14 tahun, umur 14 tahun, saya bisa kerja di Freeport. Oh, udah umur 14 tahun? 14 tahun, itu atas rekomendasi orang Jawa dan orang Amerika. Karena apa? Saya usia 14 tahun bisa kerja karena saya bisa bekerja di Uji itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi bos saya itu sebelum pergi kerja ke tambang, saya sudah nyuci mobil, bayangkan itu saya sudah nyuci mobil. Di sana kan daerahnya dingin, daerah es. Jadi impun pagi itu kaca mobilnya udah gelap. Saya, nanti dia bangun, "Hey Maximus, how are you? What are you doing?" Huh? "Oh, I'm okay." Langsung saya bersihkan, good. Dia langsung kalau ada uang kecil dia give me a bonus. Oh, I'm happy. Saya paling happy sekali. Bulena senang karena sebelum dia ke tambang, saya sudah bersihkan mobil. Sekarang dia kerja di tambang, mobilnya udah kotor, pecek semua. Saya bersihin lagi sorenya. Dia keluar lagi, mungkin dia mau pergi makan malam sama istrinya, mobilnya udah bersih lagi. Dia bilang, "Oh my God, it's still every day." Setiap hari. This is my job. Rumah itu bersihkan, toilet pun saya bersihkan, bunga-bunga bersihkan, mobil bersihkan, semuanya dilakukan, I'm do to my best. Akhirnya bule dengan orang tua angkat itu merasa, kalau saya nggak bantu Maximus, merasa ada sesuatu yang salah. Gitu. Ada sesuatu yang salah gitu. Sementara orang ini kerja mati-matian buat saya gitu. Nah, dia bisa membantu orang lain yang pakai prosedur segala macam itu, dia bisa memberikan promosi gaji orang dan apapun. Tapi siang malam ada orang yang membersihkan rumahnya dan bersihkan mobilnya dan semuanya dan bantu istrinya, merasa dia beban. Maka dia interview saya, dia bilang, "Kamu bisa jadi tukang kebun saja, jangan kerja di tambang." Saya bilang, no, saya harus kerja di tambang. Dia pikir-pikir, bilang, "Iya ya, daripada saya bantu orang lain, kita coba." "Jangan coba, harus jadi." Dia bilang, "Kita coba." Ya tidak ada coba-coba, besok saya jadi bawa alat tambang. Terjadi bawa tambang, jadi guru. Jadi guru. Kan pede dulu, kan masih ada darah-darah perangnya. Kita perang, masih ada darah-darahnya. Jadi pede dulu. Dia bilang, "Saya masih ragukan Anda bisa bawa alat tambang di Grasberg." Karena tandangannya luar biasa, tulisan semuanya itu bahasa Inggris. Ya, itu risiko yang berat, ya, fatality. Dia kan memikir sesuai kompetensi saya, background saya, profil saya, dengan tandangan yang saya hadapi. Nah, realistis dong. Dia rekomennya, "Maximus jangan kesini." Tapi saya tantang dia kan. Saya tantang. Saya pasti bisa. Dia bilang,
Iya juga ya. Akhirnya Kita bantu aja. akhirnya jadi pelatih. Latih 200 jam lolos sama dengan orang yang S1, S2 kita kasih lewat sama-sama. Luar biasa. Ya saya bisa bertanding sama orang yang lulusan formal, ya lulusan di Bandung dan Jakarta, ataupun di mana saja di Indonesia ini, ya dia dan saya kelasnya sama, tidak ada perbedaan. Baik. Karena apa? Saya mau belajar. Baik, terima kasih Pak Maximus, luar biasa ceritanya, inspiratif dan ini daging semua ini ya. Baik, berikutnya ketika Pak Maximus sudah berada di Freeport, saya baca selama 14 tahun katanya. Ya betul. Tapi akhirnya memutuskan untuk keluar. Betul. Ini jadi pertanyaan juga ini. Sudah nyaman, gajinya Bagus, gede, guru tambang. guru tambang pula. Tiba-tiba kenapa keluar? Orang senekat apa ini Ya. memilih untuk keluar? Ya, jadi gini Pak, saya itu sebelum kerja tambang itu saya ini pendaki. Oke. Pendaki gunung sebelum ayah saya meninggal, itu saya umur 6 tahun tuh naik gunung. Jadi biasanya setelah saya kerja di Freeport, saya suka mendaki putar-putar. Tapi ada sesuatu yang macam saya sedih gitu. Ini tanahnya indah, Freeport bertambang, tapi masyarakatnya susah gitu. Jadi selalu saya mendapatkan inspirasi ini dari gunung. Gunungnya ini adalah Puncak Somatua, Bainggela, Kartens Pyramid, dan sekitar ini saya suka menjejaki gunung. Nah itu menjadi beban saya, bahwa saya harus pergi bantu masyarakat. Jadi saya waktu itu masih kerja itu saya pergi bikin sekolah, antar bawa dokter. Saya suka menjalan dengan masyarakat. Saya suka berbagi karena saya punya gaji, saya punya jaket atau apapun. Saya suka apa yang saya miliki itu saya suka berbagi. Oh jadi waktu kerja di Freeport itu sudah bantu-bantu? Saya suka bantu orang karena saya sudah melewati hidup susah. Oke. Jadi hidup susah itu sudah bagian dari hidup saya. Maka saya lihat masyarakat kalau hidup susah, orang sekitar itu ada susah, saya suka panggilan saya, suka pingin menolong. Sehingga waktu itu saya posisi nyaman, gaji besar, posisi bagus, saya bisa bahasa Inggris, saya di hire jadi guru, saya bisa jadi potensi jadi manajer di PT Freeport Indonesia. Tapi saya lebih lagi pingin menolong orang, pingin menolong masyarakat saya, pingin membantu. Walaupun saya tahu saya punya terbatasan dan punya kekurangan, tapi saya punya jiwa, raga saya untuk menolong orang. Ini namanya ketika karena punya latar belakang kehidupan susah. Jadi meskipun sudah berada di puncak karir itu, tetap lihatnya ke bawah. Ya. Tetap melihat orang-orang sekitar yang ingin dibantu. Ya. Kita mungkin ingin mendalami terkait dengan tadi keputusan Kakak Maximus keluar dari Freeport, tapi 2014 itu kalau nggak salah Kakak Maximus akhirnya masuk Istana Negara, membantu Presiden Jokowi. Di mana ketemunya dan gimana ceritanya bisa bertemu dengan Presiden dan diajak kerja? Jadi alhamdulillah saya puji Tuhan pada waktu itu Presiden pertama Pak Jokowi sedang kampanye di Papua. Itu ada relawan-relawan. Nah, kebetulan saya relawan kawan Jokowi. Ketua kawan Jokowi di tanah Papua. Nah pada waktu itu saya bawa bendera kawan Jokowi itu ke puncak Kartens. Sementara relawan-relawan lain itu mengibarkan bendera kawan Jokowi di dasar laut. Disiarannya langsung di Metro TV. Dari situ kita berjuang dan Papua menangkan Jokowi pertama kali. Menangkan Papua Jokowi, dan pada waktu itu saya satu tim juga dengan Bapak Lenis Kogea. Pak Lenis. Ya, Lenis Kogea. Iya. Sehingga Pak Lenis Kogea diterima menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, dan otomatis beberapa relawan kuat di Papua itu di-hire menjadi stafnya Lenis. Saya diantaranya di-hire menjadi staf tenaga ahli di bidang ekonomi dan investasi di Istana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sudah pernah bekerja
di kantor presiden, sering masuk ke dalam, keluar, mengantarkan surat ke istana, keluar masuk, selalu pakai baju putih, celananya hitam, office benar-benar office banget. Dan pada waktu itu saya bangga sekali dengan motivasi yang cukup dua. Pertama, saya orang gunung, tidak sekolah tinggi. Dari sekian orang Papua, saya bisa kerja di kantor presiden, itu satu kebanggaan. Iya, iya. Itu yang pertama. Motivasi yang kedua adalah saya ingin belajar. Berikutnya adalah dengannya saya bekerja di kantor presiden itu bisa membantu orang Papua. Minimal memfasilitasi menjadi gap antara pemerintah pusat dan orang Papua asli. Itu kita bisa mediasi, membantu permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, sosial politik, dengan pemerintahan di sana, dengan masyarakat lokal. Itulah motivasi saya. Waktu itu SK saya untuk 5 tahun. Tetapi saya tidak sampai selesai. Hanya 3 tahun bekerja di kantor presiden. Saya kembali lagi ke tanah air saya di Papua untuk melakukan pekerjaan sosial saya dan bisnis saya sendiri. Saya masuknya di situ, Kakak Maximus. Jadi sekarang itu berarti Kakak Maximus fokus pada kegiatan-kegiatan sosial dan bisnis di Papua. Nah, apa ini kegiatan-kegiatan yang sekarang dilaksanakan oleh Kakak Maximus? Setelah kerja di kantor presiden, periode pertama, itu saya pergi, saya membangun namanya Yayasan Somatua. Yayasan Somatua. Saya punya sekolah TK, saya punya balai pelatihan, kira-kira 230 juta per bulan kita donasi guru, donasi modul, kita punya alat berat eksavator, doser, truk, mobil, bengkel. Kita punya balai pelatihan ini diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, Wakil Presiden yang tanda tangan. Di sana satu-satunya yang punya orang Papua, satu-satunya yang punya swasta di tanah Papua, itu punya saya. Dan lulusan training center ini itu bisa bekerja di Halmahera, di Maluku, dan di PT Freeport Indonesia dan kontraktor-kontraktor di sana. Kenapa training center ini saya bangun? Ingin saya menolong orang yang tidak mampu. Karena zaman sekarang itu harus pakai zaman kompetensi. Ya. Memiliki kemampuan, keahlian. Kalau Anda tidak memiliki keahlian, akan sulit untuk masuk dalam dunia usaha dan industri. Seperti industri besar, di minyak, di gas, di tambang, dan di batu bara. Maka itu lembaga saya donasi 230 juta itu hanya untuk investasi kemanusiaan, untuk menolong orang. Pembangunan sumber daya. Ya, sumber daya manusia. Okay. Dan itu saya berhasil. Kita juga punya kegiatan flying dokter terbang di sana. Kita juga ada sekolah, kita juga ada program ekonomi, ada garam, ada kopi. Nah, ini sagu ya, di pesisir pantai kita kembangkan sagu. Ini semua kita lakukan untuk masyarakat sana buka lapangan kerja supaya tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik, seperti selama ini kalau orang menganggap orang Papua itu pemalas, tukang minum, tukang demo, mengkhawatirkan tentang keamanan. Saya ingin bantu berbakti kepada bangsa dan negara. Dengan cara apa? Apa yang saya miliki, saya bisa tolong orang Papua, saya juga bisa nolong orang lain yang dibutuhkan. Karena apa? Kita juga pernah pada waktu susah dibantu oleh orang lain dan kita sukses. Okay. Kalau kita udah sukses, kita juga harus menolong orang lain. Itu alasan saya punya yayasan, bikin tempat pelatihan, nolong orang. Saya suka bantu gereja, bantu masjid, dan macam-macam. Ya, luar biasa, Kak Maximus. Tapi saya sedikit flashback ke belakang. Saya pernah melihat Kakak Maximus ini marah-marah. Marah-marah soal kondisi rumah dan kehidupan masyarakat Timika. Oke. Padahal dalam
Dalam video yang saya lihat itu Kakak Maximus menyebutkan Freeport itu menyumbang 4 triliun per tahun ke Kabupaten Mimika. Pertanyaannya, kemana uang itu dan kenapa kemudian kondisi masyarakat Mimika Kabupaten itu masih dalam di bawah garis kemiskinan? Oke. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Saya punya komitmen apa yang saya miliki, saya ingin bantu orang Papua dan orang lain. Karena di mata Tuhan, di mata Allah di atas itu sama manusia. Kita harus saling membantu, saling menolong, tidak boleh pilih kasih. Itu hukumnya kepada siapapun. Sekarang kita lihat bagaimana Pemda Mimika. Pemda Mimika ini hari ini memiliki anggaran 7 triliun 500 miliar. Di antaranya salah satu sumber uangnya adalah transfer langsung oleh PT Freeport Indonesia. Itu setiap tahun itu dia naik. Ya, tahun lalu mungkin saya tidak tahu 3 triliun, hari ini 4 triliun. Di Timika ini kota itu ada 2 kota. Satu kota daratan rendah, yaitu lowland. Satu itu kota daratan tinggi, yaitu highland. Nah, kalau kita punya tambang, PT Freeport Indonesia itu ada di daratan tinggi. Highland itu ya. Highland. Tapi di sini ada 2 suku yang dominan tinggi. Dan yang memiliki 2 suku, yaitu suku Highland, sampai di tengah itu adalah Amume. Suku di pesisir pantai itu adalah Kamoro. Nah, saya sedikit sedian, kok dari keringat saya aja, saya nyari uang, bangun jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, tidur jam 1 pagi, jam 1 mau pagi. Itu kebiasaan saya, jam 12 malam, jam 11 malam. Juga masih ada toleransi kepada umat, saya bisa menolong dari hasil keringat. Ini uang negara, ini uang dari hasil sumber daya alam. Freeport mengirimkan uang, tapi rakyatnya, masyarakatnya hidup susah. Nah, menurut saya ini sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu berarti ada orang yang pesta pora atas menderitanya rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan pemerintah pusat yang salah. Ini bukan Freeport yang salah. Freeport sudah melakukan kewajibannya. Negara sudah melakukan kewajibannya transfer uang 7 triliun 500 miliar. Sekarang kemana perang dari pejabat daerah, terutama pemerintah daerah. Dari perang dari kita orang semua, orang Papua, kepala suku, pendeta. Saya kira ini sesuatu yang salah. Nah, saya berharap, saya berdoa, supaya masa yang akan datang ini benar-benar menentu kepada masyarakat. Apalagi kita itu diikat dengan undang-undang namanya otonomi khusus. Otonomi khusus itu 20% itu untuk pendidikan, 20% itu untuk kesehatan. Dan sisanya bahkan bisa kasih gaji kepada orang Papua sendiri. Dan itu otonomi khusus dijaminkan. Loh, zaman orang bisa ukur di mana kesejahteraan itu dari indeks kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan seperti air, rumah, lampu. Ya, ini yang paling penting. Nah, ini sesuatu yang kebutuhan dasar kehidupan bangsa dan negara. Nah, negara sudah kasih uang, tapi ini tidak disedia. Termasuk rumahnya orang Kamoro harus, kita tidak bisa bilang zaman milenial saat ini, zaman canggih seperti ini, itu kan seperti biasa, budaya biasa, orang Papua mabuk-mabukan, tidur dalam tenda-tenda, tidur dalam goa-goa, tidur dalam sungai-sungai, itu cerita lama. Cerita ini tidak boleh lagi ada. Era global sudah berubah, zaman sudah berubah. Saya anak muda. Saya Bupati Mimika. Saya punya motivasi pertama, saya ingin rubah ini. Saya yakin dan percaya. Saya tidak mau lagi zaman seperti ini orang hidup di dalam kemiskinan. Negara ini sudah ada. Kenapa harus ada gizi buruk di Papua?
Kenapa harus orang itu pendidikannya tidak bisa sentuh? Kenapa itu rumah layak huni itu tidak ada? Kenapa air minum bagian dari kehidupan itu nggak ada? Ini ada yang salah. Salah siapa? Adalah pemimpin yang salah. Pemimpin tidak punya komitmen. Pemimpin tidak kerja jujur. Pemimpin bagi sedang cawe-cawe kepada orang lain. Pemimpin mempalsu semua laporannya. Maka saya ketika jadi bupati, motivasinya adalah sebagai anak muda berubah semua cara-cara yang memperalatkan dan tidak berpihak kepada orang asli Papua dan Nusantara, dan berbakti kepada bangsa dan negara. Nomor 1, berbakti bangsa dan negara. Nomor 2, kepentingan Nusantara. Nomor 3, komitmen untuk orang Papua. Kalau masa lalu saya sehidup susah dan saya diberkati, Allah mengasihi saya rezeki, Tuhan kasih saya rezeki, saya bisa berbagi rezeki saya. Saya bercita-cita besar menjadi Bupati Mimika. Saya ingin berantas kemiskinan absolut di pendidikan, kesehatan, gizi buruk. Dan apalagi tambah lagi kalau orang Papua yang gak sejahtera, gak mendapatkan haknya, dan selalu protes kepada negara, selalu protes kepada Freeport. Freeport bukan pemerintah, Freeport adalah sebuah kontraktor antara Amerika dan Indonesia. Sudah final. Nggak ada tekanan kepada Freeport. Perlu kita lakukan adalah intervensi kita sendiri dan kita adalah perubahan. Jadi kalau masa lalu saya boleh hidup susah. Allah bisa tolong saya, bisa jadi sukses jadi pengusaha, kerja di istana, kerja di Menteri Dalam Negeri, sekarang kerja di mana-mana, bicara tanpa teks. Itu semua pemberian Allah di atas. Kalau bupati adalah amanah, titipan. Maka saya percaya diri saya orang asli Papua. Saya anak muda Papua. Percayalah sama saya. Sungguh-sungguh saya akan melakukan menjadi kewajiban saya. Saya akan total mimpi harapan saya. Ada perubahan terjadi di Indonesia Timur. Kalau selama ini setanah air Indonesia paling takut ke Papua. Sementara Papua kaya raya. Papua adalah surga. Papua adalah in the world. Paradise. Semua ada di tanah Papua. Itu negaranya, negara Indonesia. Bagian dari NKRI. Saya ingin sebagai anak muda menghilangkan namanya negatif kepada tanah Papua. Untuk itu, semoga pertarungan 2004-2009, saya menang bupati, saya pingin legasi. Ada satu legasi yang saya suka baca. Nelson Mandela ada di Afrika. Berkali-kali dia masuk penjara. Dia keluar dari penjara. Dia ambunyi orang yang ada di penjara. Dan dia ambunyi masa lalu kulit putih. Dan dia yang menjadi perdamaian dunia, presiden kulit hitam. Maka saya ingin bagian dari dia. Papua boleh ada kulit, warna, budaya berbeda, agama boleh. Tapi kita Indonesia, legasi bagi bangsa dan negara nomor 1. Kita akan lakukan mimpi itu di timur Papua, di Timika. Saya harus tepuk tangan ini. Luar biasa. Harus mimpi dulu. Kalau Anda nggak punya mimpi, nggak usah coba-coba bubarkan. Harus bubarkan. Jadi optimis, mimpi, harapan, perubahan. Jadi kapasitas saya saat ini bukan nyari uang. Saya bukan orang cawe-cawe. Saya udah keliling dunia. 9 kali saya sudah ke Jerman. Saya ke Amerika, saya suka mana-mana. Karena saya satu-satunya yang punya perusahaan pariwisata Mentaki Kartens Piramid. Itu saya. Saya jual $9,000. Saya adalah guide satu-satunya perusahaan, guide satu-satunya Seven Summit, Kartens Piramid. Saya sudah keliling dunia. Seluruh orang boleh tanya, oh Bapak punya tempat tuh makan orang, kamu orang jahat. Iya, betul. Itu kamu yang OPM, kamu yang jahat-jahat ya, betul. Itu orang tua saya. Sekarang anaknya siap jadi guide buat kamu. Oh betul, kau jadi guide, kau jaminan, saya jaminan. I'm guarantee for you.
Dan saya jadi guide naik pulang, mereka bilang apa? Saya baca di televisi, saya baca buku, saya baca di internet, negatif. Sekarang saya sudah sampai surga dunia. Luar biasa. Welcome to paradise. Itu semua komen dari semua bule yang saya bawa naik gunung. Memuji semua. Ya. Dan saya sudah mantau 17 Agustus, hari-hari nasional itu pengibaran bendera merah putih di Puncak Kartens. Waktu itu Pak Tito masih Kapolda Papua, Pangdam, dan beberapa hari-hari nasional. Dan itu sudah lakukan dan saya bermimpi satu saat tahun yang 2024 ini, besok saya bupati, saya bermimpi 2025, 2026 itu saya ingin pakai baju kenegaraan bupati. Saya bikin upacara bendera merah putih di Puncak Kartens. Itu untuk saya bayar mimpi 6 tahun saya ke Kartens sama ayah. Setelah saya bupati saya akan kibarkan bendera. Baik. Ada lagi yang menarik nih Pak Maximus. Saya hanya reply ucapan-ucapan Pak Maximus saja. Pak Maximus, Kakak Maximus pernah bilang begini, membangun Papua itu nggak perlu dengan uang. Betul. Tapi dengan cinta. Nah, saya mau tanya maknanya apa itu? Ya, jadi itu begini. Itu bermaksud, ya. Maksud saya itu, negara ini kurang baik apa hari ini. Berapa juta uang pun sudah dikirimkan. Tapi perubahan di Papua kan tidak bisa terukur. Kita tidak ada alat ukur untuk Papua sukses, itu tidak ada. Ya. Mulai dari PEPERA sampai hari ini, otonomi 20 tahun yang lalu, sampai hari ini, kita mau ukur orang Papua sukses dan perantas kemiskinan itu di mana? Nggak ada. Berarti caranya harus berubah. Contoh, uang ada banyak di Timika, tapi tidak ada signifikan. Berarti ini masalahnya masalah birokrasi dan pemerintahan dan orang-orangnya. Iya. Harus berubah hatinya, komitmennya. Seperti memiliki hati seperti Maximus Gladiator, baru bisa berubah di Papua. Kalau tidak memiliki hati seperti ini, tidak akan ada perubahan di Papua. Karena yang bermasalah adalah orang-orangnya, bukan negara yang bermasalah, bukan uang yang bermasalah. Uang ada, negara kasih, kesempatan ada, tapi bermasalah jutaan orang Papua yang ada di sana. Selalu mencari uang untuk kepentingannya sendiri, tidak menolong orang Papua. Akhirnya absolut orang Papua terlalu miskin di negerinya sendiri. Jadi tidak boleh ada protes kepada negara. Negara tidak salah, undang-undang udah kasih, uang udah dikasih, kekuasaan udah kasih. Orang-orang tidak berkomitmen kepada orang Papua. Sehingga kemiskinan itu luar biasa. Kalau dia bilang, wah ini masalah, berarti pemimpinnya yang masalah. Justru kamu ada masalah, itu yang dikasih jabatan gubernur, bupati, wali kota. Oh, anda sendiri nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kabupatenmu. Anda sendiri tidak ada di kampung-kampungmu, tidak urus rakyatmu, tidak mampu mengatasi, tidak mampu negosiasi, tidak mampu mediasi, tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di sana. Baru semua mau mesalahkan dengan pemerintah pusat, ya tidak bisa. Pemerintah sudah kasih uang, pemerintah sudah kasih jabatan, pemerintah sudah kasih kewenangan. Nah itu alasan saya mau naik bupati. Karena berapapun saya punya bantuan dari perusahaan saya, yayasan saya, hasil keringat saya tidak cukup menolong orang Papua. Harus pakai kekuasaan negara. Untuk pakai uang negara nolong orang Papua, dirubah cara-caranya. Harus pakai negara, kekuasaan negara. Harus masuk politik. Masuk dalam dunia partai politik. Dukungan dari partai politik. Ini penting. Kalau tidak ada ini tidak bisa. Ini sesuatu yang susah. Dan cara-cara ini harus dirubah secara total anak muda di Papua. Kita terbukti sekarang. Wakil presidennya anak muda. Terus apa masalah? Semua hai anak-anak Papua. Kita orang pasti bisa. Sudahlah kita ganti pemainnya. Ganti pemainnya. Waktunya harus main. Anak muda. Seluruh Indonesia. Anak muda harus turun ke langit. Harus. Apapun. Nggak perlu lagi pakai batik-batik, pakai kaos turun, yang penting hati. Kita melihat mimpi masa depan Indonesia emas 2040.
Tangan siapa untuk merubah ini 2040? Itu waktu tidak lama lagi. Anak muda. Kita turun gunung. Kita turun gunung, kita rubah semua cara-cara ini. Maka saya bermotivasi tinggi. Saya optimis diri saya. Dan saya yakin anak-anak muda pasti inspirasi dari saya semua. Luar biasa. Pak Maximus, kita doakan apa yang menjadi cita-citanya Pak Maximus. Terutama bagaimana kita ke depan melihat Mimika itu maju, terutama juga Papua bisa menjadi maju. Saya sepakat tadi dengan Pak Maximus. Persoalannya bukan di uang. Bukan. Karena uang itu sebenarnya ada. Karena tidak banyak daerah juga tingkat kabupaten yang punya anggaran 7 triliun. Tapi mereka bisa lebih maju dari Mimika misalnya. Nah, jadi terakhir, ini pertanyaan terakhir saya, pesan Pak Maximus untuk masyarakat Mimika, untuk anak-anak muda di Mimika, dan anak-anak muda Papua yang ada di Indonesia. Pesan saya, kita belum ada yang terlambat. Hanya kesempatan yang belum dapat. Hari ini kesempatan seluruh Indonesia dan lebih khusus Papua dan kamu yang Timika. Waktunya anak muda. Gunakan UMKM, digital, milenial, dan kita harus perjuangkan ekonomi sosial, tapi juga kita harus menang politik will-nya. Untuk itu, saya Maximus Gradiator dalam podcast CPP Talk. Media TPP ini, TPP Media ini, saya mengajak seluruh anak Papua, kita orang bisa, kita harus bersatu. Kita mampu merubah kehidupan yang lalu menuju arah yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Marilah kita orang semua tanpa perbedaan, tanpa menjelekan satu dan lain, kita orang bersatu demi untuk Indonesia, demi tanah Papua, khusus lagi Timika. Kita orang Timika kaya, kita harus sukses, kita harus berhasil untuk kita orang semua. Maka saya juga terima kasih. Kita sekali lagi kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi lagi. Siap. Kita cerita lagi dari tanah Papua. Pasti semua yang akan ikuti ini, kamu pasti penasaran melihat itu nanti ikuti kita terus. Jangan lupa like dan komen Instagram di teman-teman kita di sini, dan juga ikuti kita terus. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam dari Maximus Gradiator. Terima kasih Pak Maximus. Mudah-mudahan perjuangan Pak Maximus berhasil. Kita doakan nanti terpilih di 2024. Kita juga pesan kepada masyarakat Kabupaten Mimika, ini ada anak muda yang ingin merubah daerahnya, kita dukung, kita pilih, dan kita perjuangkan. Terima kasih. Saya Sunardi Panjaitan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amolonggo. Buat kamu Timika, Nemo Waitimi. Amolonggo. Ya. Amolonggo. Amolonggo.